Pemirsa, Kota Pekalongan memiliki sejarah besar pada 3 Oktober 1945, yaitu di mana warga Kota Pekalongan waktu itu berjuang mengusir tentara Jepang. Ribuan warga antusias untuk menghadiri peringatan pertempuran 3 Oktober 2023 di Pekalongan. Berikut laporan dari jurnalis kami di Astika. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Monumen Juang Kota Pekalongan yang terletak di Jalan Imam Bonjol, dan sesaat lagi akan diadakan upacara peringatan peristiwa 3 Oktober yang terjadi di 3 Oktober pada masa lampau. Dan setelah upacara juga akan diadakan drama kolosal yang nantinya akan kita saksikan bersama. Kira-kira seperti apa nanti drama kolosalnya, kita akan menyaksikannya bersama setelah upacara. Terdapat beberapa ratusan peserta upacara yang terdiri dari gabungan antara TNI, Polri, Orbas, dan pemerintah tentunya, dan juga ada beberapa dari kalangan pelajar dan juga mahasiswa. Dan mereka sesaat lagi akan melakukan upacara yang sebentar lagi akan kita mulai. Dan setelah upacara nanti kita akan menyaksikan bersama pertunjukan drama kolosal yang akan nanti kita akan saksikan, dan kira-kira seperti apa. Dan untuk itu upacaranya sendiri nanti akan dipimpin langsung yaitu oleh Inspektur Upacara dari Bapak Wali Kota Pekalongan, Bapak Haji Ahmad Amzan Arslan Junaid, dan Bapak Komandan Upacara yaitu Bapak Kasat Lantas Polres Pekalongan Kota, Bapak AKP Koyumatur Rohman. Pimpinan, saya kembali. Meraganti, sapi, kanan, masukkan. Jalan! Tahun kita mana sih gitu. Singgi telur rumah polo itu. Kan ada kali kalau cukup dan Lapor upacara peringatan peristiwa pertempuran 3 Oktober 1945 di Kota Pekalongan tahun 2023. Siap, mulai. laksanakan. Laksanakan. Lapor upacara peringatan peristiwa pertempuran 3 Oktober 1945 di Kota Pekalongan tahun 2023. Siap, mulai. Laksanakan. Laksanakan. Untuk mengenang arwah para pahlawan yang sudah berjuang untuk kemerdekaan Kota Pekalongan. Mengheningkan cipta, mulai. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan upacara
juga memperingati peristiwa pertempuran 3 Oktober 1945 tahun 2023 ini. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga. 58 tahun yang lalu telah terjadi sebuah peristiwa bersejarah dan tak terlupakan bagi masyarakat Kota Pekalongan yang kita kenang sebagai pertempuran 3 Oktober 1945 di Kota Pekalongan. Peristiwa ini kemudian menjadi simbol dan keberanian, kerjasama dan juga semangat perjuangan yang sangat berarti bagi sejarah kota kita yang tercinta ini. Tepat di mana kita berdiri sekarang ini telah terjadi saksi bisu dari sebuah perjalanan perlawanan masyarakat Kota Pekalongan di masa lampau dalam upaya melepaskan diri dari belenggu penjajahan untuk mencapai sebuah kemerdekaan yang dapat kita rasakan hingga hari ini. Sejak hari itu kita telah mencapai banyak hal, tetapi perlu diingat bahwa perjalanan kita belum usai. Masih banyak pekerjaan yang perlu kita lakukan bersama sebagai sebuah kesatuan. Saat ini sejenak mari kita membiarkan hati kita meresapi semangat perjuangan para pahlawan Kota Pekalongan yang telah berjuang sekuat tenaga hingga merelakan jiwa dan raganya. Sudah sepatutnya sebagai generasi penerus kita dapat melanjutkan perjuangan mereka walaupun dalam bentuk yang berbeda, di mana dapat kita mulai dengan meneladani dan mengimplementasikan nilai-nilai atau sikap luhur para pahlawan yang telah berjuang di tanah kelahiran ini ke dalam perilaku kita sehari-hari. Selanjutnya melalui momen ini kami berharap dapat menginspirasi kita semua untuk terus memandang masa depan dengan optimis dan tekad yang kuat. Bersama-sama kita tingkatkan rasa persatuan, gotong royong, serta saling peduli dalam diri untuk bersama-sama bahu-membahu. Jangan melawan. Masyarakat yang sebelumnya berprofesi sebagai Semuanya kumpul di sini. Yang sedang, sini semuanya. Kamu juga. Semuanya sini. Sana, sini cepat. Cepat sini. Sini. Ayo, sini. Ampun Tuhan, ampun. Setoran beras niki, benten kalirian. Sasi niki, panen wesiti Tuhan. Ampun Tuhan, ampun. Apa? Kamu tidak benar. Ampun Tuhan, ampun.
Ini ono apa? Wis juga ono apa? Ojo seru-seru. Keo. Jepang wis kalah diserang karo tentara sekutu. Hah? Apa iya kan? Apa iya? Yakin menang. Terus iki kan? Iki kapan api? Kudu disebar ki cepet. Oh, iya sih. Aku tak ngono. Aku juga. Ayo. Tentara sekutu. Peristiwa ini kemudian disusul dengan peristiwa di Rengas Dengklok dan dilanjut dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Berita proklamasi dengan cepat menyebar di wilayah Karisidenan Pekalongan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, pemuda kereta kantor pengadilan oleh Ahmad Junaid, pemuda asal Pesinggon. Namun, semua bendera itu diturunkan oleh pejabat di kawasan itu karena para pemimpin kita masih berusaha menjaga suasana dengan rasa mencari waktu. Sebuah perundingan kesepakatan pada tanggal 1 Oktober 1945 bertempat di kantor Karisidenan Pekalongan. Perundingan diundur tanggal 3 Oktober 1945 dan pada hari Rabu Pon tepat tanggal 3 Oktober 1945 pukul 10 pagi perundingan dimulai dari pihak Jepang terdiri dari Takonami, Kawabata, Hayashi, dan Horizumi. Sementara dari pihak Indonesia terdiri dari Mister Besar, Dr. Subaji, Dr. Makas, R. Sukatas markas kepeken dan menancapkan sang merah putih. Pribadi untuk malam ini upacaranya sangat seru ya Kak ya, karena ini tuh hanya di Pekalongan ya, apalagi 3 pertempuran itu 3 Oktober itu kan memperingati hari pertempuran di mana kita memperebutkan monumen ini ya Kak ya. Ini itu ya kesannya sangat seru. Pokoknya ini harus dipertahankan sampai nanti. Ini jadi pelajaran ya untuk kita semua, pelajaran dalam arti bagaimana para pejuang kita, para pendahulu kita ini memperjuangkan kemerdekaan. Semuanya terlibat, ya mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, TNI, Polri, semua masyarakat itu terlibat. Nah, kita sebagai generasi penerus juga harus terus berjuang untuk kemerdekaan kita, tetapi dalam hal yang lain. Ya. Baik pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan bersama adanya upacara peringatan peristiwa 3 Oktober di Monumen Juang, tepatnya ada di Jalan Imam Bonjol. Dan tadi juga kita sudah menyaksikan bersama adanya pertunjukan dari drama kolosal yang disajikan untuk masyarakat Kota Pekalongan tentunya sebagai refleksi adanya peristiwa 3 Oktober yang terjadi pada tahun 1945. Dan seperti yang dikatakan oleh Bapak Wali Kota Pekalongan, Bapak Haji Ahmad Afzan Arslan Junaid, bahwa kita sebagai generasi muda agar bisa mengambil nilai-nilai juang yang ada dari peristiwa 3 Oktober ini dan juga bisa mengambil nilai-nilai juang yang ditanamkan oleh para pejuang kita yang memperebutkan kemerdekaan yang ada di Kota Pekalongan dan Indonesia tentunya. Dan mungkin pemirsa itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Dia Astika dan juru kamera Sutrianto dari Monumen Juang Pekalongan melaporkan.